ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah microsleep ini. Pertama, Hai, saya Dr. Meida, kembali lagi di Hi Doc in a Health dengan tema yang masih sama, yakni microsleep. Kali ini saya akan memberikan tips yang dapat kita terapkan terkait dengan microsleep ini. Banyak loh yang tanya di medsosnya In a Health. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, apakah microsleep ini berbahaya jika dibiarkan atau malah bisa dihindari ya? Ya, microsleep ini dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Rentan sekali dialami oleh orang-orang yang kelelahan dan sedang melakukan aktivitas yang monoton. Jadi orang yang mengalaminya ini tidak sadar bahwa dia telah tertidur dalam sekejap dan ini di luar dari keinginannya. Beberapa kejadian ini bahkan bisa terjadi pada saat sedang melakukan kegiatan yang penting. Jika misalnya terjadi di rumah pada saat sedang menonton TV, mungkin tidak masalah ya. Namun jika terjadi pada saat sedang berkendara atau pada saat mengoperasikan suatu alat atau mesin, maka ini akan sangat berbahaya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Walaupun ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Karena bayangkan, jika kita sedang berkendara dengan kecepatan 60 km per jam, maka dengan tertidur selama 3 detik saja, itu kendaraan akan melaju tanpa kendali sepanjang 50 meter. Nah, ini bisa terjadi berbagai hal ya, termasuk kecelakaan. Nah, microsleep ini bisa dihindari ya, karena tidak mungkin kan seseorang itu yang tadinya sedang terjaga penuh, yang otaknya berada dalam gelombang beta, lalu menit selanjutnya dia mengalami microsleep dan berada pada gelombang theta. Jadi akan ada suatu periode di mana seseorang tersebut mengantuk dan masuk otaknya pada gelombang alfa, dan ini bisa kita sadari sendiri atau bahkan disadari juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ke pertanyaan kedua ya. Hai dok, apa yang perlu disiapkan secara khusus oleh para pengendara agar tidak terjadi microsleep ini? Bagi tipsnya dong. Nah, para pengendara ini rentan sekali mengalami microsleep karena aktivitas saat berkendara itu bisa jadi suatu hal yang monoton. Misalnya saat berkendara melalui jalan tol yang lurus dan bebas hambatan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah microsleep ini. Pertama, sebisa mungkin hindari berkendara di sore hari, ketika tubuh kita sudah kekurangan energi karena sudah beraktivitas seharian. Dan juga hindari berkendara pada malam hari, karena pada saat itu sebenarnya kita butuh waktu untuk tidur. Namun, jika tidak bisa dihindari, maka kita bisa melakukan bank sleep atau menabung tidur. Jadi beberapa hari sebelum kita berkendara di malam hari, kita bisa memanjangkan durasi tidur kita, sehingga nanti tubuh kita menjadi lebih siap untuk begadang. Jadi, rencanakanlah perjalananmu dengan matang ya. Yang kedua, lakukan aktivitas yang dapat merangsang kerja otak. Jadi bisa dilakukan dengan mengobrol dengan teman seperjalanan, mendengarkan musik dengan ritme yang cepat, dan bisa juga kita memutar story atau cerita-cerita yang menarik. Atau bisa juga menepi sejenak, lalu melakukan olahraga-olahraga ringan. Jadi stimulasinya datang dari otot-otot yang ada di tubuh kita. Kemudian tips yang ketiga, itu dengan mengkonsumsi minuman berkafein sebanyak 75 hingga 150 mg. Jadi 1 cup dari kopi itu kandungannya bisa sekitar 60 hingga 150 mg. Jadi sekitar kalau 150 itu 2 sendok ya. Kalau 1 kaleng minuman berenergi, itu kandungan kafeinnya dapat mencapai 300 mg. Jadi 2 kali lipat daripada secangkir kopi. Namun, kopi ini tidak bisa terlalu berefek pada orang-orang yang sudah rajin atau rutin mengkonsumsi kopi. Karena semakin sering mengkonsumsi kopi, maka efek stimulan atau perangsangan dari kafein itu sendiri akan semakin berkurang. Kafein ini baru akan bekerja setelah 20 menit. Jadi, sambil menunggu kafeinnya berefek, kamu bisa melakukan tips keempat, yaitu dengan melakukan power nap atau micro nap. Jadi, power nap ini adalah tidur yang singkat selama 15 hingga 20 menit untuk merecharge energimu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Hai dok, ada nggak sih cara atasi microsleep ini?
Saya takut juga lama-lama, soalnya pola kerja saya tidak teratur dan tidur juga sebisanya. Nah, pada dasarnya, cara terbaik untuk mencegah dan mengobati microsleep ini adalah tidur cukup setiap malam. Tidak ada yang dapat menggantikan fungsi tidur selain dari tidur itu sendiri. Waktu tidur yang baik untuk dewasa itu bervariasi dari 6 hingga 10 jam. Jadi, antar orang itu bisa berbeda-beda. Selain memperhatikan kuantitas atau segi jumlah jamnya, kualitas tidur juga perlu untuk kita perhatikan. Jadi agar tidur kita berkualitas, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, hindari konsumsi kafein dan alkohol menjelang kita tidur. Selanjutnya, kita bisa mematikan lampu dan mengurangi paparan suara. Dan selanjutnya, bisa menghindari melakukan aktivitas yang merangsang, seperti berolahraga di malam hari, bermain game, atau menonton dan membaca buku yang dapat merangsang adrenalin, atau dapat membuat kita menjadi lebih bersemangat, merasa takut, dan lain sebagainya. Terakhir, kita bisa pastikan kamar berada pada suhu dan kondisi yang nyaman. Nah, itu tadi tips yang bisa kita terapkan agar tidak terkena microsleep. Yang jelas, untuk menjaga pola hidup sehat itu sangat penting, dan pastinya kita harus memastikan bahwa kita tidur yang cukup dan tidak begadang kecuali jika ada hal-hal yang genting. Karena apapun alasannya, faktanya microsleep ini dapat mengganggu aktivitas kita, dapat mengurangi performa, dan bahkan bisa berakibat fatal. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Maida pamit. Sampai jumpa.